Silakan Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling utama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada sore hari ini kita masih dapat menggelar perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Kemudian salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau di akhir kelak. Yang sama kami hormati dan kami sayangi kawan-kawan sekalian, para asatid wal asatidah. Dan juga terima kasih kepada Sesurya yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan tentang tafsir ayat ahkam Syiah. Adapun yang melatar belakangi permasalahan ini adalah adanya salah satu produk penafsir Al-Quran yang telah dipengaruhi oleh sekte-sekte keagamaan adalah tafsir yang muncul dari kalangan Syiah, yakni yang disebut dengan tafsir Syi'i. Tafsir yang dikembangkan dengan bermacam-macam metode sesuai dengan sekte Syiah masing-masing tersebut. Kemudian mana nih? Ustaz Irfan mana nih? Boleh digeser apanya? PowerPoint-nya. Ustaz Irfan mana nih? Oke lah, kita lanjut aja ya. Adapun pengertian dari Syiah itu adalah Syiah menurut bahasa berarti sahabat, pengikut atau partai kelompok. Sedangkan menurut istilah Syiah adalah kumpulan orang yang selalu berada di lingkungan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang kemunculan Syiah ini. Pendapat pertama yaitu para mutakallimin dan penulis Syiah yang menyatakan bahwasanya Syiah itu muncul pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat yang kedua, Syiah lahir pada hari Saqifah ataupun yang disebut dengan wajibnya kedudukan imamah atas Ali. Kemudian pendapat yang ketiga, munculnya Syiah itu adalah saat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Pendapat yang keempat, Syiah itu muncul bermula pada peristiwa Perang Berunta. Kemudian kita masuk ke tafsir Syi'i. Tafsir Syi'i. Mohon maaf ini nggak nampak ini ya. Agak salah edit kemarin. Tafsir Syi'i ini adalah tafsirnya produk oleh sekte-sekte Syiah yang disebut dengan tafsir Syi'i. Melihat dari sebutan tafsirnya sudah dapat diketahui bahwa tafsir Syi'i adalah model tafsir yang dibuat oleh kalangan orang-orang aliran Syiah. Tafsir yang dengan terpengaruhi oleh faktor kepentingan sekte keagamaan
Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa aliran Syiah memasukkan kepentingan sekte keabaan tersebut serta prinsip-prinsip dasar ke dalam tafsir Al-Quran. Adapun corak dari tafsir Syi'i ini adalah sebagaimana telah kita ketahui bahwa tafsir Syi'i adalah tafsir yang menekankan pada aspek batin Al-Quran. Dalam ulumul Quran, tafsir seperti ini biasa dikenal dengan sebutan tafsir batini. Dari kalangan Syiah lebih menekankan penafsirannya pada aspek batin Al-Quran. Adapun metode dari tafsir Syiah ini lebih menekankan yaitu memakai pendekatan metode takwil. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Syiah ada beberapa macam aliran. Di antaranya yaitu aliran Imamiyah dan Zaidiyah. Mungkin aliran Imamiyah dan Zaidiyah ini adalah aliran Syiah yang agak eksis ya, terekspos. Tentang Imamiyah dan Zaidiyah ini sudah dibahas ya pada pertemuan yang lalu pemakalah oleh Al-Ustadz Muhammad Firdaus ya. Masuk kita kepada ayat ahkam dalam pandangan Syiah. Adapun definisi dari ayat ahkam dalam bahasa Arab, ayatul ahkam atau fiqhul Quran adalah ayat-ayat dari Al-Quran yang di dalamnya menjelaskan mengenai hukum syar'i atau istinbat hukum syar'i seperti hukum salat, zakat, dan jihad dan sebagainya. Jumlah dan tema-tema ayatul ahkam. Menurut pada kalangan fuqaha Syiah, ayat ahkam ada sebanyak 500 ayat atau sekitar 1/13 dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah pendapat fuqaha Syiah, jumlah ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran. Kemudian golongan Syiah mengkategorikan ayatul ahkam. Di sini saya buat ada 4. Yang pertama, kategori ayat-ayat yang menjelaskan hukum khusus. Yang kedua, ayat-ayat yang menjelaskan hukum umum. Ketiga, ayat-ayat yang darinya fuqaha mengambil kaidah-kaidah fiqih. Yang keempat, ayat-ayat yang darinya ditetapkan kaidah-kaidah usul. Kemudian contoh tentang mansukhnya beberapa ayat. Ulama Syiah berkeyakinan pada sebagian ayat Al-Quran telah dimansukh. Tapi ulama Syiah menerima nasakh ayat dengan ayat yang lain. Namun sedikit dari para ulama Syiah itu menerima ayat Al-Quran bisa mengalami nasakh melalui riwayat. Dan maka dari itu ulama Syiah itu sedikit dari kalangan mereka yang menerima bahwa ayat Al-Quran itu dinasakh oleh riwayat. Adapun di sini sebagian ayat yang dikatakan telah mengalami nasakh, di antaranya menurut fuqaha Syiah ya. Seperti halnya dalam surah Al-Anfal ayat 65 mengenai jihad dengan orang kafir, yang menyebutkan setiap satu orang mujahid Islam yang sabar dapat menghadapi 10 orang kafir. Namun pada ayat setelahnya Allah memberi keringanan dengan menyebut setiap satu orang mujahid dapat menghadapi 2 orang kafir. Belum kelewatan. Kemudian menurut fuqaha Syiah, ayat yang dinasakh itu salah satunya masalah perubahan arah kiblat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 144.
Kemudian menurut fuqaha Syiah, ayat yang mengalami nasakh itu adalah perintah wajibnya mengeluarkan sedekah jika hendak melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah yang diceritakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 12. Yang kemudian pada ayat selanjutnya hukum tersebut dihapus. Kemudian contoh ayat dalam tafsir Syiah, yaitu contohnya kita ambil pada surah Hud ayat 18. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Ini adalah tentang ghulu Syiah terhadap Ahlul Bait. Di antara manusia yang paling besar kedustaannya terhadap Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang ghulu, melampaui batas, dari kalangan Syiah, terutama dalam hal keutamaan Ahlul Bait. Mereka menisbatkan kepada Ahlul Bait hal-hal yang justru yang menurunkan kedudukannya, sampai pada tingkat menyekutukan Allah. Ini bukanlah hal yang aneh, sebab mereka meyakini bahwa Ali radhiyallahu an memiliki sifat rububiyah dalam keadaan beliau masih hidup. Sebelumnya saya mohon maaf tentang ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam Syiah ini. Saya kekurangan referensi, tidak begitu menemukan ayat-ayat ahkam. Namun di sini saya mencantumkan beberapa ayat yang ditafsirkan oleh para dari kalangan Syiah tersebut di dalam tafsir Syi'i. Seperti halnya saya ambil ayat surah Al-Maidah ayat 55 yang artinya sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Jadi kaum Syiah mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Ali ketika beliau bersedekah dengan cincinnya di waktu salat. Itu pendapat Syiah dalam menafsirkan ayat surah Al-Maidah ayat 55 tersebut. Kemudian ayat yang berbunyi walikulli qaumin had, yang artinya dan bagi tiap-tiap kamu ada orang yang memberi petunjuk, dan pada ayat yang lain wa tabi'ahu udhunun wa'iyah, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Menurut mereka ayat tersebut turunnya terkait dengan Ali. Asy-Syaukani mengatakan bahwa ini adalah riwayat yang palsu tanpa ada keraguan dan perselisihan. Kemudian dalam tafsir mereka juga disebutkan dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan, yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Menurut fuqaha Syiah ataupun ulama tafsir Syiah, maksud dari ayat tersebut adalah Ali dan Fatimah. Itu tafsiran mereka terhadap ayat tersebut. Kemudian untuk ayat berikutnya, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, yang artinya dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Ulama tafsir Syiah menafsirkan ayat tersebut, menurut mereka maksudnya adalah Hasan dan Husain. Jadi mereka mengatakan mutiara dan marjan itu adalah Hasan dan Husain. Kemudian ayat lain, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata di Lauhul Mahfuz. Kata mereka, sebab turunnya
ayat tersebut adalah pada Ali. Penafsiran ala mereka ini hampir mirip dengan penafsiran sebagian ahli tafsir yang menyimpang dari penafsiran metode yang benar pada ayat. Kemudian ayat yang lain yaitu pada surah Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang artinya yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi Syiah menafsirkan ayat tersebut yang dimaksud orang yang sabar dalam ayat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang benar adalah Abu Bakar. Orang yang tetap taat adalah Umar, orang yang menafkahkan hartanya adalah Utsman, dan orang yang meminta ampun di waktu sahur adalah Ali. Itu hasil penafsiran dari ulama tafsir Syiah tersebut. Kemudian ayat surah pada surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an. Yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya yaitu Abu Bakar adalah keras terhadap orang-orang kafir yaitu Umar, tetap berkasih sayang sesama mereka yaitu Utsman. Kalian melihat mereka ruku'. Itu adalah penafsiran oleh ulama tafsir Syiah. Kemudian pada ayat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Menurut mereka pada ayat tersebut keluarga Imran adalah keluarga Abu Thalib karena nama Abu Thalib adalah Imran. Nah, itu masih banyak lagi kedustaan-kedustaan para kaum Syiah itu dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian ada ayat tentang cercaan terhadap para sahabat oleh kaum Syiah ini. Contohnya seperti faqatilu a'immatal kufur. Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Mereka tafsirkan pemimpin orang kafir itu adalah Tolhah dan Zubair. Kemudian pada ayat lain wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, yang artinya dan begitu pula pohon yang terlaknat dalam Al-Qur'an. Mereka katakan pohon terlaknat itu adalah Bani Umayyah. Di ayat lain innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Kata mereka kaum Syiah ini sapi betina itu adalah Aisyah. Kemudian ayat lain la in syakartum la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Artinya jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Kata mereka maksudnya ialah mempersekutukan antara Abu Bakar dan Ali dalam hal kekuasaan. Itu ada beberapa ayat yang saya kutip hasil penafsiran para mufassir Syiah dan fuqaha Syiah. Di sini saya kekurangan referensi tentang ayat-ayat ahkam yang ditafsirkan langsung oleh Syiah. Mungkin dari para ustadz sekalian bisa menambahkan. Mungkin demikian tentang makalah saya tafsir ayatul ahkam Syiah. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Oji ya atas paparannya yang luar biasa, lengkap banget tentang tafsir ahkam Syiah. Ya, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Masih banyak waktu lagi ya.
Atau nggak hanya pertanyaan sih, tambahan juga nggak masalah. Silakan. Ya baik, saya ulangi lagi teman-teman, bagi ada yang ingin bertanya ya, atau berdiskusi tentang Syiah, kami persilakan. Baik, Ustadz Fauzi, saya ingin berdiskusi, boleh? Boleh, Sir. Tapi nggak tahu ya ini apakah menyangkut dengan topik ini tadi atau tidak. Jadi pernah saya baca Syiah mengatakan sebab gaibnya imam mereka yang ke-12 di tempat persembunyiannya adalah karena takut dizolimi. Namun mengapa kegaiban itu terus berlanjut meskipun kekhawatiran itu telah sirna dengan berdirinya negara-negara Syiah sepanjang sejarah seperti Al-Ubadiyun, Al-Buahiyun, Asy-Syafawiyun, dan terakhir negara Iran sekarang ini. Mengapa ia tidak keluar sekarang, padahal Syiah mampu membela dan melindunginya di negeri mereka. Jumlah mereka kan jutaan dan akan menebusnya dengan jiwa mereka di waktu pagi dan petang. Apakah mereka tidak malu kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka kafirkan, yang berani mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira begitu pertanyaannya Ustaz Fauzi. Bisa dimengerti? Jadi pertanyaannya di mana ya, Sir? Ya itu tadi. Kan ada 3 yang ditanyakan tadi. Mengapa kegaiban ini terus berlanjut meskipun kekhawatiran itu telah sirna dengan berdirinya negara-negara Syiah sepanjang sejarah, yang terakhir negara Iran sekarang? Mengapa ya nggak keluar sekarang padahal Syiah mampu membela dan melindungi di negeri mereka? Jumlah mereka kan jutaan dan akan menebusnya dengan jiwa mereka di waktu pagi dan petang. Apakah mereka nggak malu kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka kafirkan? Kurang jelas ya. Pertanyaannya jelas, Sir. Cuma jawabnya belum bisa nih. Ya udah nggak apa-apa.
Baik teman-teman, sambil menunggu Ustadz Akhir Zain, ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Tafsir ayat ahkam Syiah. Kira-kira Ustadz Fauzi tertarik nggak nanti menulis tesis dengan topik terkait dengan hari ini? Kalau saya pribadi kurang sih, Sir. Kenapa? Ada nggak kendalanya kira-kira? Untuk saat ini kendalanya referensi, Sir. Mungkin ke depannya kalau dicari dapat, Sir. Soalnya kan di sini kurang lengkap sebetulnya, Sir, isi makalahnya ini. Karena kan fokusnya ke apa ayat ahkam, ayat hukum gitu. Ya, Tentang fikih gitu. Sementara yang saya cantumkan di sini ayatnya tentang apa kedustaan mereka terhadap sahabat, cercaan mereka terhadap sahabat gitu. Jadi berhubungan dengan fikih nggak saya jumpai. Mungkin artinya ada referensi lain gitu, Sir. artinya kan mata kuliah kita kan metode penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir. Berarti ini kan bisa kita gunakan sebagai metode untuk kita di dalam menulis tesis kita ini gitu kan. Jadi ya mana tahu Ustaz Fauzi itu tertarik dengan untuk membahas ini karena kan udah jadi pembahasannya mungkin lebih tertarik gitu. Nggak ada. Kita kan bukan membahas isi dari kami ini, tapi metode-metode apa yang ingin kita gunakan. Iya sih. Soalnya ini belum, Sir. Baik, teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan masukan atau diskusi sebelum kita tutup? Maaf Ustaz Fauzi, Yes, Ustaz Akhir Zain itu udah 3 kali ditelepon tapi juga tidak mengangkat. Mungkin bisa kita akhiri aja lah ya. Ya, up to you lah, Sir. Sebenarnya bingung juga sih. Udah dikasih kabar dari seminggu yang lalu, kemudian hari ini juga di-read, dibaca, cuman gak ada komentar. Gak tahu nanti. Oke, baik teman-teman. Mungkin Ustadz Akhir Zain lagi ada kesibukan terkait Disnatalis UIN Sumatera Utara yang ke-48 ya. Nggak tahu lah keberapa. Oleh karena itu, kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Nanti laporan rekamannya akan kita sampaikan langsung ke beliau. Ada yang ingin sampaikan Pak Ustadz Fauzi sebagai closing statement? Tidak ada ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya suara saya mungkin agak kurang maksimal karena lagi kurang enak badan 1 minggu ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi